Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Karisma dengan NIM 2019 103 703 11230 dari desain perangkat lunak kelas B. Saya di sini akan menjelaskan sedikit use case diagram dan use case description yang saya buat. Sebelum masuk ke use case yang saya buat, saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang pengertian, fungsi, simbol-simbol di use case diagram agar nantinya ketika saya menjelaskan use case yang saya buat dapat mudah dimengerti. Yang pertama ada pengertian. Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan sistem informasi yang akan dibangun. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada pada sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak untuk menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Jika use case description adalah deskripsi yang menjelaskan detail pemrosesan untuk sebuah use case. Banyaknya use case description yang dibuat pada umumnya disesuaikan dengan jumlah daripada use case yang ada. Kemudian ada fungsi dan manfaat. Use case yang dibangun memiliki fungsi dan manfaat, bukan hanya untuk pembuat, akan tetapi untuk pengguna atau konsumen. Fungsi dari use case diagram itu sendiri yaitu yang pertama memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Kemudian yang kedua yaitu menggambarkan proses bisnis serta urutan aktivitas pada sebuah proses. Untuk manfaat dari use case diagram itu sendiri yaitu yang pertama digunakan sebagai kebutuhan verifikasi. Mampu memberikan gambaran interface dari sebuah sistem, karena setiap sistem yang dibangun haruslah memiliki interface. Kemudian yang ketiga berguna untuk mengidentifikasi siapa saja yang dapat berinteraksi dengan sistem, serta apa saja yang dapat dilakukan dalam sistem tersebut. Yang keempat ada memberikan kepastian mengenai kebutuhan dari sebuah sistem, sehingga tidak membingungkan. Dan yang terakhir yaitu berguna untuk memudahkan komunikasi antara domain expert dan end user. Kemudian ada komponen-komponen yang ada di use case diagram. Yang pertama ada sistem. Sebuah sistem dalam use case diagram akan digambarkan dengan bentuk persegi yang membatasi use case dengan interaksi di luar sistem. Sistem pada umumnya diberikan label yang disesuaikan dengan nama label tersebut. Namun umumnya sistem ini tidaklah diberi gambar, sebab tidak terlalu memberikan makna pada diagram. Yang kedua ada aktor. Aktor memiliki peran untuk menciptakan use case diagram menjadi lebih mudah. Aktor dipakai untuk menjelaskan orang atau apa saja yang berinteraksi dengan sistem. Kemudian yang ketiga ada use case. Use case merupakan gambaran fungsional dalam sebuah sistem, sehingga konsumen maupun yang membuat akan saling mengerti mengenai fungsi sistem yang tengah dibuat. Untuk simbol-simbol dari use case diagram yang pertama yaitu ada aktor seperti ini digambarkan dengan orang batangan. Aktor artinya mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang kedua ada use case bentuknya elips seperti ini. Use case yaitu abstraksi dan interaksi antara sistem dengan aktor. Untuk menghubungkan aktor dengan use case terdapat asosiasi. Asosiasi yaitu abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Kemudian ada panah strip kayak gini, panah garis putus-putus, artinya generalisasi, yaitu menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Jadi artinya itu yang menggunakan use case hanya aktor-aktor tertentu saja. Ada aktor spesialnya. Kemudian ada include. Include yaitu artinya menunjukkan bahwa suatu use case seharusnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Dan extend menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika use case kondisi terpenuhi. Untuk use case diagram yang saya buat seperti ini. Karena saya akhiran NIM 0, tema yang saya buat yaitu tema kesehatan. Sesuai dengan kriteria dari Pak Brian yang memberikan,
Saya kira use case diagram saya sudah lengkap. Yang pertama ada aktor, ada asosiasi, ada use case-nya, kemudian ada boundary-nya, ini sistemnya, ada nama use case, kemudian ada extend sama include. Di sini extend artinya use case ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa use case di sini. Sedangkan include artinya use case ini dapat berdiri sendiri meskipun tanpa use case ini. Kemudian di sini saya jelaskan sedikit, yaitu yang pertama pasien melakukan pendaftaran. Staf loket mencatat pendaftaran, dan selanjutnya pasien dilakukan pemeriksaan, dan proses dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien akan dilakukan tindakan medis. Yang melakukan tindakan medis adalah dokter dengan perawat. Ketika dilakukan tindakan medis, ada extend dari tes laboratorium yang dilakukan oleh laboran. Setelah dilakukan tindakan medis, maka pasien akan diberikan resep obat oleh dokter. Setelah dokter melakukan pemberian resep obat, di sini ada include pengambilan obat yang diberikan oleh apoteker setelah diberikan resep obat dari dokter. Kemudian untuk use case description-nya di sini saya kira sudah lengkap juga sesuai kriteria yang Pak Brian berikan. Yang pertama ada nama use case, aktor, goal, precondition atau postcondition, ada normal flow, ada alternate flow. Untuk nama use case-nya yang tadi, pelayanan rumah sakit, karena saya akhiran nol dengan bertemakan kesehatan. Untuk aktornya ada pasien, staf loket, dokter, perawat, laboran, dan apoteker. Goal-nya yaitu mengobati pasien. Untuk precondition-nya, data pasien belum terdaftar. Precondition ini pre kan artinya sebelum, jadi sebelum kondisi, yaitu data pasien belum terdaftar. Untuk postnya itu setelah kondisi, yaitu resep obat diberikan dan pasien terobati. Untuk normal flow-nya yang pertama pasien melakukan pendaftaran di sini. Pasien terhubung di keempat use case, dan yang pertama yaitu pendaftaran. Dengan pendaftaran terhubung dengan aktor staf loket, yang artinya pasien melakukan pendaftaran dan staf loket mencatat pendaftaran. Setelah itu, pasien dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Dokter melakukan pemeriksaan, dan setelah dokter melakukan pemeriksaan, dokter melakukan tindakan medis bersama perawat. Di perawat melakukan tindakan medis bersama dokter. Setelah dilakukan tindakan medis, laboran melakukan tes laboratorium. Setelah penyakitnya diketahui, kemudian dokter memberikan resep obat dan apoteker memberikan obat. Setelah diberikan obat oleh apoteker, pasien akan melakukan pengambilan obat. Itu untuk normal flow-nya. Dan untuk alternate flow, artinya yaitu jika ada suatu proses di salah satu proses ini yang tidak sesuai dengan rencana. Contohnya, jika pasien yang diperiksa dalam keadaan sehat, maka dokter tidak melakukan tindakan medis bersama perawat. Nah, artinya kan ketika pasien dilakukan pemeriksaan oleh dokter, sedangkan pasien dalam keadaan sehat, jadi kan tidak perlu dilakukan tindakan medis, apalagi pemberian resep obat dan pengambilan obat. Kemudian alternate flow-nya selanjutnya yaitu di proses 4. Jika pasien tidak terselamatkan atau meninggal, maka dokter tidak melakukan pemberian resep obat. Di proses 4 yaitu dokter melakukan tindakan medis dan perawat melakukan tindakan medis bersama dokter. Dokter melakukan tindakan medis berarti ada di sini, ada di use case ini. Artinya jika pasien tidak terselamatkan ketika dokter melakukan tindakan medis, maka dokter tidak perlu melakukan pemberian resep obat, apalagi sampai pasien melakukan pengambilan obat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kira
Untuk kriteria yang Pak Brian berikan, saya sudah lengkap semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.